kok kami cerai, nafkah tetap saya penuhi. Tapi kok untuk ketemu anak saya dihilangkan karakter saya, dihilangkan fungsi saya, dihilangkan keberadaan saya di depan anak saya gitu menurut pengacara. Perdebatan soal nafkah anak dan hak bertemu anak kembali memancing perhatian publik setelah seorang netizen yang budiman dengan akun @matalensa750 menyampaikan pembelaan terhadap Ruben Onsu. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan kubu kuasa hukum Ruben, ia menilai akar persoalan bukan hanya soal nafkah, melainkan juga rasa kecewa karena peran Ruben sebagai ayah dianggap semakin tersingkir pasca perceraian berlangsung hingga sekarang. Menurut netizen yang budiman tersebut, Ruben telah memenuhi berbagai kebutuhan anak, namun tetap mengalami kesulitan untuk membangun kedekatan dengan mereka. Ia juga menilai pembahasan mediasi lebih sering bergeser ke persoalan aset, tagihan, dan urusan finansial lainnya. Karena itu, ia menyalahkan Sarwendah dan kubunya yang dianggap mengabaikan persoalan utama, yakni hubungan ayah dan anak. Ada yang udah nonton podcast dari wawancaranya pengacaranya Kak Ruben nggak? Buat yang belum nonton, sini saya rangkumkan buat kalian gitu. Di 5 menit pertama, pengacaranya Kak Ruben itu bercerita kenapa kok kasus ini sampai meluap ke media gitu. Apa sih awal mulanya kasus ini sampai kok bisa besar banget sampai keungkit-ungkit soal nafkah untuk anak gitu. Jadi menurut pengacaranya Kak Ruben itu bilangnya awalnya itu Sarwendah atau si S itu didatangi oleh debt collector mobil yang katanya nunggak bayar gitu. Tapi kan keterlambatan bayarnya Kak Ruben menurut pengacaranya itu cuma telat 2 hari, tapi debt collector itu udah datang aja ke rumahnya Kak Sarwendah gitu. Terus akhirnya karena kayak gitu orangnya press conference dong ke media gitu. Terus akhirnya karena permasalahan mobil yang cuma telat 2 hari aja dibesarin sampai konferensi pers segala, akhirnya meruntutlah itu kasus-kasus soal nafkah anak gitu yang dari pihaknya si S itu yang mengumbar duluan gitu. Soal nafkah anak yang katanya 6 bulan dihentikan gitu. Terus dari pihaknya Kak Ruben melalui pengacaranya itu bilang akhirnya karena melebar kasus ini dibawa gitu, akhirnya Kak Ruben itu akhirnya buka suara dong selama ini berapa banyak nafkah yang dia kasih buat anaknya gitu, sampai ke titik-titik kartu kredit juga dibayarin di luar dari 200 juta lebih yang dibayarin untuk yang katanya tunjangan untuk anak. Ya, yang kalian sendiri sudah lihatlah beredar di sosial media sebanyak apa itu tagihan-tagihan yang nggak masuk akal gitu. Press listnya kayak apa. Terus yang bikin Ruben sebenarnya menghentikan nafkah anak gitu. Sebenarnya si Ruben itu merasa kok kami cerai, nafkah tetap saya penuhi. Tapi kok untuk ketemu anak saya dihalang-halangi gitu. Dihilangkan karakter saya, dihilangkan fungsi saya, dihilangkan keberadaan saya di depan anak saya gitu menurut pengacaranya Kak Ruben yang mewakili perkataannya Kak Ruben gitu. Bilangnya kayak gitu. Akhirnya kena kesal, selalu kalau bilang tagihan terus, selalu lancar. Tapi giliran ketemu anak selalu dipersulit gitu. Terus kata netizen kan kenapa kok nggak dimediasi aja? Sebenarnya hal yang kayak begini sudah dimediasi. Menurut dari pengacara Kak Ruben bilang gitu, sudah dimediasi. Hasil putusan perceraian itu bilangnya 4 hari, anak berada di Sarwendah, 3 hari di Kak Ruben. Tapi sejak putusan cerai itu sampai detik ini, ya Kak Ruben itu kesulitan untuk ketemu anaknya gitu. Tadi yang bikin sakit hati Kak Ruben lagi itu, dia kan bayarin nafkah ya. Terus ada dirincian di situ kan untuk kursus baletnya anaknya kan 22.500.000 ya. Kenapa mahal? Karena katanya mau ada lomba. Nah, giliran sudah dibayar, terus pas graduation itu si Kak Rubennya itu memang dikasih undangan via WA, tapi bukan undangan resminya gitu. Pas Kak Ruben
datang ke sana, ternyata yang masuk ke gedung untuk foto bareng sama anak sama Sarwendanya itu bukan si Rubennya gitu, tapi malah si pacarnya gitu, yang which is anak-anaknya Ruben itu udah manggil dia Daddy. Itu suruh Rubennya tuh sakit hati, padahal dia tuh karena nggak punya undangan fisiknya, jadi kan nggak bisa masuk ya. Akhirnya dia nunggu di pintu keluar dong dengan bunga. Dengan senang hati lah dia menunggu anaknya yang keluar dari acara, mau nyambut ini udah bawa bunga. Ternyata lama ditungguin kok nggak keluar-keluar. Ternyata si Wendanya sama anaknya berserta rombongan dan pacarnya itu bukannya keluar di pintu yang seharusnya, tapi mereka keluar di pintu yang berbeda gitu. Dan itu yang bikin Kak Ruben sakit hati banget sama si Wenda gitu. Dia yang bayar perintilan soal anaknya, kebutuhan untuk anaknya, tapi kok sosok yang dihadirkan untuk ke acara-acara anaknya yang penting itu menurut Kak Ruben, kok malah pacarnya yang disuruh hadir gitu. Kok menghilangkan fungsi bapaknya gitu, menghilangkan figur bapak kandungnya di kehidupan anaknya gitu. Itu yang bikin banget si Kak Ruben itu kesel banget gitu. Terus poin soal kenapa mediasinya kok nggak mediasi aja gitu. Sebenarnya dari kedua pihak itu melalui pengacaranya, Kak Ruben sama pengacaranya si S itu sudah bertemu gitu. Tapi setiap ditanyain dari pihaknya Kak Ruben itu sudah menanyakan gimana ini solusi untuk saya biar gampang bertemu anak itu. Tapi dari pihak sana itu selalu bilang tagihan terus, entah yang KPR rumah yang sedang dianggunkan gitu, maksudnya sertifikat rumah yang lagi dianggunkan gitu, cicilan-cicilan yang lain gitu, selalu larinya ke duit dan untuk mengalihkan obrolan soal yaitu jatah ketemu anak itu gitu, selalu larinya ke situ. Dan waktu mediasi itu katanya menurut pengacaranya Kak Ruben itu bilangnya yang dibahas itu ya nggak ada soal anak, padahal Kak Ruben itu pengennya bahasnya soal anak aja gitu, yang lain dia udah terserah gitu. Terus soal harta gono gini, kan di dalam keputusan kan mereka sepakat gitu, apa yang menjadi harta bersama itu kan memang udah dibagi gitu. Yang atas nama si Ruben itu pengennya dimiliki sama si Wenda, terus termasuk rumah yang kemarin cicilannya mandek gitu yang mereka tempatin gitu. Terus si Ruben itu ngambil jatah yang udah tanah atau sertifikat rumah yang udah atas nama Wenda gitu. Tapi si Wendanya tuh balik lagi masih nggak percaya sama Kak Ruben selama sertifikat yang atas namanya Kak Ruben belum diganti atas nama dia, dan yang atas nama dia baru mau dia kasih dan dia baru mau membicarakan soal anak gitu. Jadi intinya yang selalu berusaha untuk memutarbalikkan obrolan itu ya dari pihaknya si S gitu. Yang ujung-ujungnya setiap ketemu ya bahasnya duit, harta gono gininya kapan dibalik nama gitu, kapan surat rumahnya itu balik nama dia gitu. Intinya ke duit. Dan dia nggak pernah mau bahas obrolan soal oke, kita ambil tengahnya, kita tetapkan, maksudnya kita jalankan sesuai keputusan pengadilan. Enggak, si pihak Wendanya itu nggak pernah buka obrolan soal anak sama pihaknya si Kak Ruben. Aduh, kalau kayak gini kasihan banget ya jadi Kak Ruben gitu, cuma diperas gitu sekering-keringnya sampai kalau bisa dia mati karena cari duit untuk ya kesenangannya pihak sebelah gitu. Ya bener aja kalau kata netizen yang bilang mau bercerai sama orangnya tapi nggak mau pisah sama duitnya gitu. Aduh, saya nggak tahu diri itu ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gibah dulu lah kita. Kalau dipikir-pikir pertemuan orang ini kemarin nggak sampai 5 menit ya di bandara. Itu pun karena si anaknya katanya lagi baru balik dari Singapura. Ya kan, makanya dia panggil ayah. Kemarin kok panggil Chow. Sekarang kok panggil ayah. Ayah apa? Ayah ojak. Terus lagian ya, orang lagi ibadah, sibuk pula dia nih nyari Komnas. Kemarin pas si Onsu ada di sini, tak ada kok ke Komnas.
Tapi katanya kok ke KPI duluan ya? Pas si Onsu baru ke KPI. Apa kalau ditolak KPI baru kok ke Komnas Perempuan? Dasar lu, orang lagi sibuk ibadah baru berani kok keluar dari kandang. Buruan lo muncul press conference. Mana nih Komnas Perempuan? Cuy! Sebenarnya gue gak peduli sama gosip artis, tapi sumpah ini lucu banget komennya. Jadi pokoknya ada salah satu artis yang bayarin anaknya itu les balet, terus tapi mantan istrinya itu bilang bahwa harga baletnya tuh kayak mahal banget, berapa puluh juta. Ternyata kayak netizen salah satu yang juga anaknya les di situ bilang harganya nggak nyampe puluhan juta, itu kayak cuman 1 sampai 1,5 juta gitu. Nah terus gue lihat kan komen netizen di videonya nih, komen orang ngakak banget. Makanya bingung 22 juta balet apaan muter sampai Baghdad kah? Ya Allah, kenapa ya netizen tuh lucu banget. Ya Allah, saat-saatnya orang Indonesia lo kepikiran banget balet muter sampai Baghdad. Astagfirullahaladzim. Sehat-sehat semua. Terbuka guys, terbuka pernyataan dari si perempuan, si paling korban, bahwa jujur dari awal itu yang tergila-gila sama si Gio itu Wendy. Ups, sudah pantas dibela-bela mati-matian. Serangkai 3 betina ini nggak suka mati sama tuh orang. Apa-apa sih, situ kan jandes, apa-apalah. Tapi kenapa ya 350.000 yang kata adik lo itu dari TF itu nggak nerima? Mereka nggak punya handphone apa nggak punya TV apa budek atau kayak mana? Nggak bisa ngelihat mereka, ya kan? Segala yang kita ngomongin ini bukan soal konten doang. Ini the real kenyataan. Do you understand? Para netis 350.000 paham? Ih, kebus.